Are you ready? Halo semuanya, saya mahasiswa Stikas Binalita Sudama Medan, jurusan Elektromedis. Pada saat ini, saya akan menjelaskan salah satu materi fisika elektromedis tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Mari kita bahas. Yang pertama adalah besaran. Apa itu besaran? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, dihitung, memiliki nilai, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Macam-macam besaran. Secara umum, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. 1. Besaran pokok. Besaran asli yang tidak diturunkan dari besaran lain. Terdapat 7 besaran pokok beserta satuannya, itu sebagai berikut. Yang pertama ada panjang dengan satuannya meter dan lambang satuannya m. Yang kedua, massa dengan satuan kilogram, lambang satuannya kg. Yang ketiga ada waktu dengan satuan sekon dan lambang satuannya s. Yang keempat, kuat arus listrik, satuannya ampere, lambang satuannya A kapital. Yang kelima ada suhu dengan satuan Kelvin, lambang satuannya K kapital. Yang keenam ada intensitas cahaya, satuannya kandela, lambang satuannya CD. Yang terakhir, yang ketujuh, ada jumlah zat, satuannya mol, dan lambang satuannya mol. Besaran pokok masing-masing memiliki alat ukurnya. Namun satu yang tidak mempunyai alat ukur, yaitu jumlah zat atau mol. Alat ukur besaran pokok. 1. Ada alat ukur besaran pokok massa yang terdiri dari 1. Neraca Ohaus, yang kedua, neraca pegas, yang ketiga, timbangan duduk, yang keempat, timbangan lengan jantung, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, ada alat ukur besaran pokok panjang yang terdiri dari 1. Mistar atau penggaris, 2. Meteran atau pita ukur, yang ketiga, jangka sorong, yang keempat, mikrometer skrup. Lalu yang ketiga ada alat ukur besaran pokok waktu yang terdiri dari 1. Jam dinding, 2. Jam tangan, 3. Stopwatch, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, ada alat ukur besaran pokok kuat arus listrik, hanya menggunakan amperemeter. Lalu yang kelima, alat ukur besaran pokok intensitas cahaya, hanya menggunakan luxmeter. Yang keenam, alat ukur besaran pokok suhu menggunakan termometer. Dan yang ketujuh, jumlah zat atau mol tidak dapat diukur secara langsung, akan tetapi dengan cara mengukur massa zatnya terlebih dahulu. 2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Ada beberapa jenis besaran turunan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada besaran turunan luas dan volume. Besaran turunan luas dan volume ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Yang kedua, ada besaran turunan kecepatan dan percepatan. Besaran turunan kecepatan dan kecepatan ini diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Yang ketiga, besaran turunan massa jenis. Besaran turunan massa jenis diturunkan dari besaran pokok panjang dan massa. Kemudian ada besaran turunan gaya, usaha dan energi, daya, momentum dan impuls yang diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Lalu ada besaran turunan tekanan. Besaran turunan tekanan ini juga diturunkan dari besaran pokok panjang,
massa, dan waktu. Kemudian ada besaran turunan frekuensi. Besaran turunan frekuensi ini diturunkan dari besaran pokok waktu. Lalu ada besaran turunan muatan listrik. Besaran turunan muatan listrik ini diturunkan dari besaran pokok waktu dan kuat arus listrik. Lalu ada besaran turunan potensial listrik dan hambatan listrik. Kedua besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok, panjang, massa, waktu, dan kuat arus listrik. Ada dua jenis-jenis besaran berdasarkan nilai dan arahnya, yaitu yang pertama besaran skalar. Hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya, semua besaran pokok, luas, volume, massa jenis, usaha, daya, dan jarak. Lalu yang kedua ada besaran vektor, memiliki nilai dan memiliki arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan impuls. Kemudian kita masuk yang kedua, satuan. Apa itu satuan? Nah, satuan adalah skala atau acuan pembanding pada suatu pengukuran dan melekat pada nilai besaran. Macam-macam satuan. Secara umum, satuan itu dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku. Penulisan satuan baku itu harus mengikuti sistem internasional atau yang biasa disebut satuan SI. Satuan ini terdiri dari MKS dan CGS. Sistem MKS adalah singkatan dari meter, kilogram, dan skon. Sementara itu, untuk sistem CGS, itu singkatan dari sentimeter, gram, dan skon. Lalu ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku memiliki nilai yang berubah-ubah atau tidak tetap seperti hasta, jengkal, depa, kaki, dan sebagainya. Hal itu karena ukuran hasta maupun jengkal setiap orang berbeda-beda. Adapun beberapa satuan baku selain satuan internasional. Yang pertama ada panjang, contohnya kilometer, kaki, mil, yard, dan inci. Lalu yang kedua ada massa, contohnya gram, ton, kuintal, pon, dan ons. Yang ketiga ada waktu, contohnya menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dan abad. Yang keempat ada suhu, contohnya derajat Celcius, derajat Reaumur, dan derajat Fahrenheit. Lalu yang kelima ada energi, contohnya electron volt, kalori, dan kilowatt hour atau kWh. Lalu yang terakhir ada kuat arus, contohnya mikroampere, miliampere, dan kiloampere. Yang ketiga ada pengukuran. Jadi apa itu pengukuran? Nah, pengukuran itu adalah pengamatan dan penentuan nilai numerik dari suatu sifat fisik atau besaran fisik dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Tujuannya apa? Nah, jadi tujuan utama dari pengukuran dalam fisika adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam serta untuk mengembangkan model matematis yang dapat menggambarkan hubungan antara berbagai besaran fisik. Pengukuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang satu ada pengukuran langsung, yang kedua ada pengukuran tidak langsung. Nah, pengukuran langsung. Apa itu pengukuran langsung? Jadi, pengukuran langsung adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima sebagai besaran satuan. Lalu, pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah mengukur satu benda dengan cara mengukur benda lain. Lalu kita masuk ke macam-macam perlengkapan alat ukur pada pengukuran. Yang pertama, ada perlengkapan ukur panjang. Contohnya di sini ada mistar. Nah, mistar memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Lalu yang kedua ada jangka sorong yang memiliki ketelitian 1 mm.
Yang ketiga, ada mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Yang kedua, ada perlengkapan ukur waktu. Apa saja contohnya? Nah, contoh dari perlengkapan ukur waktu adalah jam dan stopwatch. Lalu yang ketiga ada perlengkapan ukur arus listrik. Nah, contohnya di sini ada amperemeter analog dan amperemeter digital. Nah, itu saja ya penjelasan saya mengenai materi besaran satuan dan pengukuran. Jangan lupa di like dan mohon subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih.